Warta Bicara, halo, ada Cacan untuk kali ini dan kita udah ketemu dengan Ibu Ina Aden. Apa kabar? Kabar baik. Akhirnya bisa mampir juga Bu Ina. Iya, setelah lama diundang dan tidak pernah datang, akhirnya sore hari ini saya bisa datang. Oke, sibuk apa hari ini? Sibuk sepanjang hari ini, kebetulan besok itu kan Hari Anak Nasional. Oh ya, oke. Jadi sejak pagi sampai tadi sebelum kesini, kebetulan ada beberapa media, termasuk media lokal lain gitu ya, yang online juga, yang meminta informasi-informasi seputaran anak. Oke, ini menarik karena ini adalah Hari Anak Nasional keempat untuk Kalimantan Tengah Ke-41 41 nasional. Kita merayakannya bersama-sama seluruh Indonesia. Iya, kalau tanggal 23 Juli itu selalu diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Nah, tahun ini, tahun 2025 ke-41. Oke, ini bicaranya tentang bagaimana perlindungan terhadap anak, bagaimana tentang pemenuhan hak anak juga. Berarti kita kalau di tahun ini ataukah ini sudah? Iya, jadi kalau kita berbicara anak itu tidak pernah terlepas dari apa yang namanya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Sedikit cerita soal hak anak dan perlindungan anak. Dok, boleh dong kita diingatkan kembali tentang bagaimana anak-anak itu dapat hak, dapat perlindungan. Jadi hak anak itu banyak banget. Mulai dari belum lagi anaknya nongol di dunia, baru di dalam kandungan ibunya dia sudah punya hak untuk hidup. Oke, untuk hidup yang pertama. Untuk hidup. Jadi hak hidupnya itu mulai dari waktu pembuahan. Jadi dari ibu bapaknya bertemu, kemudian terjadilah atas seizin Tuhan terjadilah pembuahan. Sejak saat itu pemenuhan hak anak sudah harus dipenuhi. Oleh karena itu dalam kondisi normal tidak ada masalah medis ya, biasanya wajib dipertahankan. Karena dia wajib hidup di dalam kandungan ibunya sampai usia yang cukup matang untuk dilahirkan, 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari kalau orang awam mengatakan kan. Betul. Dia akan lahir dengan baik, dengan selamat, dengan sehat. Nah, itu dikatakan dengan sehat itu mulai dari awal tadi dia dipenuhi haknya, ibunya pastinya harus tahu apa saja yang harus dia konsumsi, asupan apa saja asupan yang harus dipenuhi. Termasuk masalah-masalah psikologis, ibunya harus menjalani kehamilannya dengan penuh sukacita tanpa stres yang berlebihan dan lain-lain. Nah, kemudian pada saat dia sudah lahir, nanti di usia dia bayi balita kan ada lagi hak-haknya harus dipenuhi, termasuk kesehatan tuh ada imunisasi, kemudian juga dia mulai pada saat baru lahir apa menjadi haknya? Pola asuh yang baik. Orang tuanya kalau ayah ibunya lengkap, disitulah pola asuh pertama yang akan menentukan nantinya karakter anaknya di kemudian hari. Panjang ceritanya sampai nanti dia masuk sekolah. Iya. Di sekolah kan pola asuhnya oleh gurunya juga. Betul. Dan itu memang sudah didapatkan sejak dia disiapkan untuk ada. Anaknya tuh sudah disetting untuk memiliki anak tuh sudah harus disiapkan. Nah, kalau melihat kondisinya sekarang sama adik-adik kita, anak-anak kita di Kalimantan Tengah, kira-kira sejauh ini tercukupi nggak sih bentuk pola ini, Dok? Ya, jadi secara garis besar sebenarnya sudah mulai terpenuhi. Namun demikian kita masih harus lebih melihat lagi untuk kebutuhan-kebutuhan spesifik anak lainnya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu seperti apa, Dok? Anak-anak berkebutuhan khusus itu kan juga sama. Jadi kalau pemenuhan anak-anak tuh nggak pandang anak orang kaya, anak orang miskin, anak normal, anak berkebutuhan khusus sama. Semua anak memiliki hak yang sama dan juga patut dan perlu dilindungi. Tuh, ada tuh namanya pemenuhan dan perlindungan kalau anak. Beda kayak orang dewasa perempuan nih. Kalau saya kan Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak. Jadi kalau perlindungan anaknya plus pemenuhan hak. Apa tuh artinya? Kalau misalnya Caca atau teman-teman yang lain di sini melihat anak tetangga mengalami kekerasan, harusnya dengan serta-merta melaporkan. Karena itu adalah hak dia untuk dilindungi. Anak yang ditelantarkan tidak ditelantarkan. Tidak diurus, dipekerjakan, disuruh ikut ngamen. Ada coba aja di jalan juga masih ada, tapi tidak banyak. Tapi itu bukan hanya urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu juga masuk di ranah OPD lainnya seperti sosial dan lain-lain ya. Nah kemudian berarti melaporkan kemana? Melaporkannya ke UPT PPA. Itu ada di kami, di bawah kami. UPT itu Perlindungan Perempuan dan Anak. Beda kayak perempuan dewasa yang tiba-tiba dia mengalami perundungan, pembulian, tanpa izin dari dia, kita nggak boleh
Caca atau Nanda serta-merta melapor ke saya, "Dok, di situ ada perempuan yang dibully," tanpa seizin dia. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Oh, harus diketahui Harus dulu. diketahui dia dan dia mengizinkan untuk Anda melaporkan. Udah laporin aja gitu ya, Dok ya? Ya. Itu kayak dia menantang balik, kita boleh melakukan pelaporan. Kalau dia kemudian boleh, dia bantu saya melaporkan. Oh. Karena saya misalnya nih. Itu korban bully? Ya, korban bully atau pelecehan seksual atau macam-macam lah ya. Tapi kalau anak, nggak usah tunggu disetujui oleh orang tua atau oleh siapa. Begitu tahu, laporkan. Ada kejadian, laporkan. Karena itu pemenuhan haknya juga harus di situ. Jadi dilindungi dan harus dipenuhi hak-haknya. Oke, Dok, ini sebenarnya tuh jadi pertanyaan banyak gitu. Kita kan menemukan bahwa pergaulan lingkungan sekarang itu banyak adik-adik kita atau anak-anak itu yang lebih individualis karena ada perkembangan teknologi dan segala gadget macamnya. dan lain-lain. Betul, dan sehingga itu mereka bentuk interaksinya terhadap orang-orang itu berkurang. Betul. Dan akhirnya apa yang mereka dapatkan konsumsi itu diaplikasikan ke teman-temannya gitu. Dan itu tuh akhirnya menjadi kayak dominasi, bully gitu, kekerasan. Nah, melihat kejadian kayak gini menurut dokter gimana nih lingkungan kita itu sekarang? Sebenarnya kan termasuk dalam yang saya sebut tadi pola asuh ya. Iya. Jadi pada saat pola asuh itu tepat, maka segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan anak-anak, termasuk anak itu perlu waktu bermain memang, tapi bermainnya tentunya di bawah pengawasan, termasuk pemakaian gadget, itu harus ditertibkan. Kalau perlu, kalau misalnya di sekolah, gadget dikumpulin, jangan dibiarin gitu. Beda dengan kondisi pada saat kemarin memang pada saat pandemi, karena sekolahnya melalui online. Sekarang kan udah enggak, udah tatap muka. Jadi anak-anak itu, di beberapa anak itu tertib, mereka tahu. Jadi mereka tidak sampai kecanduan, karena gadget itu juga bisa bikin kecanduan. Kalau sudah nggak pegang, gelisah, gitu kan. Atau ada juga orang tua yang supaya anaknya tenang dikasih. Padahal sebenarnya itu nggak mendidik. Dia membaca dari sini dengan dia melihat ini handphone. Beda. Apa yang terjadi di alam dia untuk proses pembelajaran di otaknya juga berbeda gitu. Jadi termasuk kemampuan dia nantinya, kemampuan literasinya. Misalnya dia menulis dan sebagainya, itu akan berbeda dengan anak-anak yang masih dibiasakan untuk tetap ada kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk manual itu, bukan hanya dengan gadget digital. Ini berpengaruh nggak sih, Dok, kejadian sekarang sama kekerasan terhadap anak banyak terjadi nggak ini? Ada relevansinya? Ya, jadi gini, kalau mau ngomong kekerasan terhadap anak, dari seluruh jumlah kekerasan yang terjadi, perempuan dan anak, itu yang tertinggi adalah anak. Dan kalau dikecilin lagi, yang tertinggi adalah kekerasan seksual. Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ibaratnya fenomena gunung es. Di atasnya kecil, di bawahnya banyak. Lalu pemerintah melalui dinas, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu mengupayakan setiap instansi yang seperti kami ini, Dinas P3 PPKB, dan juga di kabupaten kota yang sama tugasnya seperti kami, mengajak seluruh elemen untuk please, dare to speak up, jangan takut. Ada privacy kok di balik semuanya itu. Tidak mungkin kalau melapor lalu kami katakan itu perempuan sana dia mengalami perkosaan, nggak mungkin. Ada hak perlindungan. Semua ada rambu-rambunya. Privacy itu pasti terjaga. Nah sekarang itu udah mulai ada, sehingga yang terjadi kasusnya kelihatan. Kalau dulu kan banyak tuh yang nggak ketahuan, tersembunyi, tidak berani. Gitu. Tapi di balik semua itu sebagai instansi dan juga teman-teman di UPT yang memberikan pendampingan itu jangan menganggap itu sebuah nggak apa-apa kalau dia meningkat itu karena esnya mulai mencair, gunung es mulai mencair. Nggak boleh begitu. Kita tetap berupaya melakukan edukasi, melakukan sosialisasi. Artinya apa? Kita memberitahu dulu yang dimaksud kekerasan adalah begini loh. Dan para perempuan jangan membiarkan dirinya untuk mengalami kekerasan, kan gitu. Betul. Anak-anak pun diajarin dari kecil. Kalau dia anak perempuan, mana yang boleh dipegang oleh orang tuanya, mana yang nggak boleh dipegang oleh orang lain.
gitu. Apalagi itu dia menjelang ada muncul dewasa. kok dok, beberapa sampel konten creator yang bikin kalau kamu dipegang orang lain bukan papa mama itu tuh ada. itu Konten perlu edukasi ya, Dok, ya? Betul, itu perlu diedukasikan dan orang tua tidak perlu merasa risih untuk memberitahu itu. Iya. Karena itu adalah upaya-upaya untuk Terlebih lagi perlindungan anak perempuan. Ya? anak perempuan. Tapi kita juga harus hati-hati ya di zaman sekarang juga anak perempuan laki tetap harus sama kita lindungi semuanya. Berarti dinas terkait juga sudah sangat aware, peduli untuk ini, menerima laporan, Dinas terkait itu di saya, di ibu dan tim seluruhnya ya. dan teman-teman yang lain. Karena kadang ada beberapa yang ingin mengadukan tapi tidak berani bu, maksudnya tuh takut apa iya apa boleh gitu, gimana? Jadi Dan kemana nggak gitu perlu sih? khawatir. Jadi tetap disilahkan nanti melaporkan ke unit PPA yang ada. Sebenarnya unit PPA provinsi itu tugasnya lebih ke rujukan. Ya. Kami harusnya menerima rujukan dari UPT PPA kabupaten kota. Tapi untuk kasus-kasus tertentu, misalnya dari Polda udah memintakan ke kami nggak boleh dong menolak. Atau kasusnya sebenarnya ada di ranahnya Palangkaraya, tapi kasusnya emergensi. Iya, itu Nggak gimana bisa. Bu? Kita tetap tangani dulu, teman-teman tetap tangani dulu sambil berkoordinasi dengan UPT PPA atau Dinas P3 PPKB untuk kota. Oke, atau berarti kabupaten. tinggal kitanya berani, dinas akan memberikan jalur dan jalan. Nanti akan memberikan jalur. Jadi kalau di tugas kami, kalau di dinasnya adalah lebih ke pencegahan. Oke. Melalui promosi, edukasi, sosialisasi. Kalau di unit PPA-nya melakukan pendampingan. Oke. Sampai dengan kalau perlu di persidangan. Oke. Ini berarti tidak hanya dinas yang berperan ya, tapi juga dari keluarga, dari sekolah, komunitas. Sangat. Semua elemen. Semua elemen itu seharusnya ikut disadarkan. Dok, sebenarnya ada nggak sih bagaimana cara untuk bikin kesadaran ini muncul, dok? Tapi boleh tahan dulu nggak? Oke. Nanti kita akan ngobrol Ada yang lagi. lewat ya? Ada yang lewat. Nanti Warta Bicara akan kembali. Kita akan cari tahu seperti apa seharusnya Ya. lingkungan kita mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak juga ya. Warta Bicara masih ingin berdiskusi tentang bagaimana lingkungan, dok. Sebenarnya itu berpengaruh sosial kita, orang tua tadi seperti dokter bilang gitu, komunitas bisa jadi sekolah, lembaga les dan semacamnya gitu. Ini gimana sebenarnya? Apakah berdampingankah dinas sama komunitas ini, lingkungan ini? Ya, jadi dinas P3 seperti kami itu kami berinisiatif ya, bergerak kemana-mana. Tapi tentunya kita juga harus tahu ada yang disebut ranah provinsi, ada yang disebut ranah kabupaten kota. Oke. Jadi tentunya untuk bisa mempush teman-teman di kabupaten kota itu adalah tugas kami juga. Iya. Kami tentunya harus berkolaborasi sama dinas pendidikan, dinas sosial untuk anak-anak yang dipekerjakan misalnya, dinas tenaga kerja untuk anak-anak yang masih usia dini dieksploitasi dan lain-lain, termasuk tindak pidana perdagangan orang yang walaupun Kalimantan Tengah tidak tinggi tapi kita rawan dilewatin Di jalur itu. Jadi tetap kita harus hati-hati. Nah, bukan hanya instansi atau organisasi, tapi juga sampai dengan rumah ibadah. Oke. Rumah ibadah pun sekarang lagi kita perjuangkan rumah ibadah ramah anak. Lembaga pendidikan keagamaan juga Lembaga termasuk. pendidikan keagamaan, pesantren, perkebunan dan lain-lain. Semua aspek itu Semua menjadi aspek perhatian ya? karena dari pengalaman yang ada dari berbagai tempat tersebut bisa muncul kasus-kasus kekerasan. Apakah yang dilakukan dinas juga menjadi bagian dari bentuk dukungan terhadap visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Sudah Kalimantan pasti, Tengah? sudah Oke. pasti. Bapak Gubernur bahkan asal cita Bapak Presiden Prabowo mengedepankan tentang sumber daya manusia. Oke. Sumber daya manusia yang bisa mengisi pembangunan ini ke depan untuk meraih tahun emas 2045 sangat ditentukan oleh anak-anak sekarang yang berkualitas. Dok, saya tuh pernah mendengar bentuk bentuk pembangunan sumber daya manusia sejak dini. Ini seperti apa sebenarnya sih, dok? Yaitu, sebenarnya pertama sekali adalah yang tadi pola asuh saya bilang. Iya. Di dalam memberikan pola asuh, kita mulai membentuk karakter anak. Karakter anak yang kuat, berkarakter lah istilahnya ya. Betul. Itu dia bisa dari sejak kecil sudah diajarkan, dia tahu bagaimana dia harus melangkah. Bagaimana dia harus memutuskan untuk misalnya dia punya jam nih, jam luang. Yang satu pramuka, yang satu cuman untuk main-main aja, dugem dan lain-lain. Oke. Anak yang dari awal sudah diberikan pemahaman, pasti dia akan lebih pilih pramuka. Karena Toh ketemu teman-teman juga, Iya. rame-rame juga, walaupun Betul. berpanas-panas, tapi beda yang didapatkan di situ.
Nah, anak-anak yang berkualitas demikian ini yang harus kita persiapkan. Tapi kita punya PR. Kita kan inginnya anak-anak Kalimantan Tengah bukan hanya di kota, tapi juga kabupaten sampai dengan pedesaan. Nah, kembali ke tadi visi misi Bapak Gubernur. Beliau berulang-ulang mengatakan, mari pembangunan ini kita kembali mulai dari desa. Oleh karena itu teman-teman di kabupaten kota juga kita ingatkan, kita punya program nih Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Di mana itu? Kalau sekarang di 14 kabupaten kota sudah punya masing-masing 2 sebagai pilot projectnya. Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini nanti akan berkembang sesuai dengan program dari Bapak Presiden melalui Kementerian PPPARI untuk nanti menjadi ruang bersama Indonesia. Di mana di situ, jadi ruang bersama Indonesia itu kita nggak perlu membayangkan sebuah ruangan disendirikan gitu ya. Tapi mungkin ruang imajiner di mana di situ tempat terkumpul anak-anak bisa mengekspresikan kreativitas. Rasanya dia gimana. Tapi sebagai anak-anak, walaupun dunia adalah bermain, jangan lupa orang tua itu punya peran pengawasan. Tidak cuman jangan dilepas, gitu ya. Harus ada pengawasan, harus ada pembinaan. Kadang dok ada juga nih yang penting, bagaimana hari kamu bermain tadi, kamu main apa? Lupa, dok, ya, itu hal yang penting. Memberikan pujian itu penting karena itu akan meningkatkan rasa percaya diri anak. Saya nih kebetulan kan masih aktif sebagai dokter. Selain ngurusin misalnya orang sakit dengan diagnosnya lebih ke misalnya infeksi A, B, C. Saya biasanya kalau ada anak 2, lalu ada mamahnya, papahnya, lalu yang satu baru dari fisik aja satu lebih tuh dibanding yang lain, atau satu lebih pinter dibanding yang lain. Saya suka ingatkan, Bu, jangan menyampaikan perbedaan, memuji yang satu berlebihan di depan orang lain. Itu akan mengganggu pertumbuhan karakter dia. Rasa percaya diri dia akan berkurang. Terkait pendidikan karakter dari orang tua. Orang tua. Jadi misalnya lagi ngobrol di keluarga aja, tiba-tiba si anak bertingkah yang kurang baik, si ibu langsung mengatakan, kamu emang beda sama kakakmu atau adekmu. Kamu tuh selalu dari dulu nyusahin. Emang kamu tuh bodoh apa-apa. Pembandingan begitu sebaiknya jangan. Jadi orang tua juga harus senantiasa belajar. Dok, kemarin ada menarik tengah bulan Juli. Itu ada hari mengantar anak sekolah oleh ayah gitu. Itu juga bentuk penguatan bentuk penguatan keluarga karena banyak yang fatherless. Siapapun boleh menemani anaknya karena itu bentuk kepercayaan. Betul, dan masa anak-anak itu kan nggak akan terulang. Iya, Dok. Nanti ayahnya, anaknya tiba-tiba udah gede, bingung lagi. Kapan ya rasanya pernah punya anak kecil? Tapi ini termasuk nggak sih, Dok, dari semua aktivitas yang kita diskusikan tuh menjadi prioritas Pemprov untuk bersama dinas untuk dikerjakan? Apa juga termasuk stunting juga? Stunting ada di kami juga. Kami bukan dalam bentuk intervensi spesifik memberi makanan, tapi lebih berat lagi, merubah perilaku. Edukasinya berarti kenceng ya, Dok, ini? Edukasinya itu harus ke masyarakat, ke orang tua keluarga resiko stunting. Kalau intervensi spesifik kita memberi makanan kan, memberi makanan ke ibu hamil maupun anak yang sudah ditetapkan kategori stunting. Tapi merubah perilaku adalah upaya agar supaya pemahaman terhadap stunting itu ada, agar supaya tidak ada lagi stunting baru. Karena porsinya yang penting kamu makan aja dulu gitu kan. Jadi tapi tidak tahu kadar itu harus berimbang. Harus berimbang. Yang satu di posisi itu, yang satu di posisi berusaha merubah perilaku. Tapi merubah perilaku itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Betul, Dok, betul. Iya, karena ini hal yang tadi udah kamu makan aja dulu gitu. Tapi kan makan di dalam seperti apa, bentuk kasih sayang yang diberikan seperti apa belum ya, Dok. Tapi kalau kita lihat dari sisi pemberdayaan perempuan. Nah, gimana kita ngeliat seorang ibu dalam rumah gitu, itu bisa menciptakan seorang atau bentuk generasi yang sehat sama terlindungi. Nah, ibunya sendiri yang kuatkah, Dok? Atau dibantu suami kah? Atau dia harus punya uang yang banyak gitu? Atau seperti apa, Dok? Ini kan ibu nih penyangga rumah ya. Jadi saat ini untuk Kalimantan Tengah juga kita lagi giat-giatnya mengajak para perempuan yang kebetulan dia bukan pekerja kantor ya. Ibu rumah tangga anggaplah. Ibu rumah tangga untuk menjadi pewirausaha pemula. Apapun gitu talentnya ya. Misalnya dia bisa bikin kue nih. Kebanyakan ibu-ibu di kampung, di desa ataupun ada juga di Palangkaraya. Dia bikin kue kalau ada order.
PO gitu bahasanya. Kalau lagi nggak ada order ya udah nggak lagi. Lalu uang dia gabung, uang hasil dia jualan sama uang dia sehari-hari dia gabung. Kenapa sih harus kita perjuangkan ibu-ibu supaya bisa meningkatkan perekonomian keluarga? Pertama, ibu itu kalau dia menjadi pewirausaha, walaupun masih dalam pemula, nanti kan kita harus bekalin literasi, literasi keuangan, literasi marketing, packaging, dan seterusnya. Rasa percaya diri dia pasti akan meningkat manakala dia punya ilmu-ilmu itu. Betul. Dia lebih yakin atas usahanya. Karena dia sekarang udah menjadi bagian dari pendapatan di keluarganya. Kalau pendapatan di keluarga itu meningkat, kemampuan mereka untuk memenuhi gizi anaknya terpenuhi. Kemampuan untuk menyekolahkan dalam arti mungkin sekolah gratis tapi ada les tidak gratis. Ada transport jajan. Transport jajan terpenuhi. Iya. Ibunya kepengen beli skincare pun ada. Oh iya. Iya kan? harus. Iya. Makanya jadi hal-hal seperti itu tuh perlu kita perjuangkan. Karena di dalam indeks development gender 3 hal itu. 1, perempuan yang duduk sebenarnya perempuan sebagai duduk di legislatif itu satu hal yang kita perjuangkan karena menyuarakan rakyat kan. Kalimantan Tengah yang lalu paling tinggi karena kita di atas standar, di atas 30%. Tahun ini yang sekarang agak kurang 20%. Jadi harus diperjuangkan. Yang kedua, dan apa yang harus diperjuangkan itu tentunya mempersiapkan para perempuan untuk duduk di politik. Yang kedua, perempuan sebagai tenaga profesional. Berarti dia harus melalui pendidikan yang cukup. Betul. Di desa dan di kota beda loh, ada gap perempuan masih hanya sampai SMP atau SMA. Lalu ketiga, perempuan yang membantu untuk perekonomian keluarganya. Itulah kenapa ibu punya peran penting dan diberdayakan. Betul, oleh karena itu di tahun 2023 yang lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah berhasil membuat peraturan gubernur melalui gubernur ya, untuk sebuah peraturan namanya Hapakat Usaha Bawilewu. Baik, berarti dari Dinas P3A PPKB ini concernnya anak dan perempuan itu harus punya kekuatan yang sama dalam perkembangan. Termasuk persamaan gender ya. Ya, betul. Gender, kesetaraan gender di yang perempuan tadi, pemberdayaan tadi. Bu Ina, ini kan Hari Anak Nasional dekat banget nih di bulan-bulan kita sedang berdiskusi ini. Pesannya buat anak-anak dulu deh, buat anak-anak Indonesia dulu. di Kalimantan Tengah. Ya, anak-anakku dimanapun berada di Kalimantan Tengah. Anak-anak tentunya Bunda sangat tahu bahwa dunia kalian adalah bermain. Tapi saat ini juga kesempatan kalian untuk menikmati pendidikan yang sudah ada di depan mata kalian. Jadi tentunya belajar adalah nomor 1, ya. Bermain boleh. Waktu luang upayakan diisi dengan hal-hal positif. Termasuk mencari teman bermain. Carilah komunitas yang bisa menjadikan kalian anak-anak yang luar biasa. Jadi jangan mencari, misalnya udah tahu nih teman-temannya ini sukanya malas-malas, mager, nggak mau belajar. Jangan. Bukan masalah pilih-pilih teman, tapi harus bisa membedakan. Itu pertama. Kedua, masa depan kalian itu kalian yang tentukan. Bukan orang tua kalian. Orang tua hanya menghantar. Kalian yang akan memilih mau jadi apa. Kalau mempunyai tekad niat kuat, maka masa depan kalian pun akan lebih bagus. Kalimantan Tengah ke depan di 2045 dan Indonesia di 2014, tahun emas itu 2045, yang menentukan adalah anak-anak sekarang, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, izin untuk mengajak Bapak Ibu semua elemen, mari kita lebih memberikan perhatian lagi kepada anak-anak kita. Berikan ruang bagi mereka, berikan kesempatan bagi mereka untuk berekspresi, menyampaikan suara mereka. Namun tentu saja di balik itu semua yang penting adalah kita semua tetap mengawal mereka. Berikan pendampingan, jadikan mereka anak-anak yang hebat, karena anak-anak adalah fondasi kita untuk menuju Indonesia yang hebat 2045. Terima kasih Bu Ina Aden. Sebelum tepuk tangan dulu suaranya. Terima kasih banyak. Ternyata Warta People membangun sebuah keluarga itu tidak hanya suami dan istri, tapi juga ada anak, tentang bagaimana menjaga, mendukung, memberdayakan, melindungi, dan juga memenuhi segala macam bentuk haknya. Dan terima kasih Bu Ina, semoga apa yang disampaikan juga menjadi pengingat bahwa kita semua adalah orang-orang yang tidak hanya mencintai anak-anak, tapi juga
memberikan kehidupan yang layak, memberikan hak dan perlindungan untuk mereka semuanya. Sehat terus buat anak-anak di Kalimantan Tengah. Selamat Hari Anak Nasional juga. Bu Ina, terima kasih banyak. Makasih. Kita ketemu lagi nanti dengan diskusi yang lebih menyenangkan dan tentunya lebih seru banget. Dan terima kasih yang sudah mampir di Warta Bicara. Saya Cacan, Warta People. Sampai ketemu lagi.